Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi eksponen bentuk akar pada matematika peminatan kelas 10. Nah, di sini, pada sifat-sifat fungsi eksponen bentuk akar, itu ada 3 pembahasan. Yang pertama ada operasi bentuk akar, yang kedua merasionalkan penyebut bentuk akar, yang ketiga bentuk akar di dalam akar. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas operasi bentuk akar. Nah, sini pertama, kita masuk ke pembahasan mengenai bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0, dan A, B itu merupakan bilangan bulat. Contohnya, di sini ada 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Dan 5 per 4 itu sama dengan 1,25. Sedangkan untuk bilangan irasional, nah, bilangan irasional itu merupakan bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan A per B. Contohnya, misalnya di sini ada akar 2. Akar 2 itu jika dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 1,4142,1356 bla bla bla. Jadi masih ada kelanjutan komanya ini yang tak berhingga. Sedangkan akar 7 itu sama dengan 2,6457 bla 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 bla. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk akar itu adalah akar-akar suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi, bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bentuk akar. Nah, jika M dan N adalah bilangan bulat positif dan A, B, C itu merupakan anggota bilangan real, maka bentuk akarnya itu dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat berikut. Di sini ada 10 sifat. Oke, kita next untuk pembahasan mengenai 10 sifat ini. Yang pertama, itu ada A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Kita lihat pada sifat ini, kan akar C-nya itu sama-sama memuat akar C. Jadi kita tambahkan saja A ditambah B akar C. Untuk contohnya, misal di sini ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 itu sama dengan 2 ditambah 5 akar 3. 2 ditambah 5, 7 akar 3. Nah, untuk sifat yang kedua, itu bedanya dengan sifat yang pertama itu adalah tanda penjumlahan dan pengurangan. Untuk sifat yang kedua ini adalah pengurangan. Di sini contohnya sama, hanya yang bedanya adalah di sini pengurangannya. Jadi 2 dikurang 5 itu negatif 3, jadinya negatif 3 akar 3. Lalu, untuk sifat yang ketiga, itu ada akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya di sini, misalnya akar 3 dari 5 pangkat 6. Maka, kita bagi itu M per N. Jadi 5 pangkat 6 per 3. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Selanjutnya, di sini sifat yang keempat. Itu ada akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat 1 per M dikali N. Contohnya, misalnya di sini akar pangkat 3
dari akar pangkat 2 dari 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 per 3 dikali 2. 3-nya sebagai M dan 2 sebagai N. Maka sama dengan 3 pangkat 1 per 6. Lalu untuk sifat yang kelima, itu ada akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Misalnya, sini akar 3 dikali dengan akar 5 sama dengan akar 3 dikali 5 sama dengan akar 15. Sifat yang keenam, itu ada akar A dibagi akar B, maka sama dengan akar A dibagi B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Contohnya, misalnya akar 8 dibagi akar 2 sama dengan akar 8 dibagi 2 sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2, jadi 2. Terus, untuk sifat yang ketujuh, ada A akar B dikali C akar D sama dengan A dikali C akar B dikali D. Jadi, A dan C itu dikalikan, dan yang di dalam akar itu juga dikalikan. Contohnya di sini misalnya 6 akar 5 dikali 8 akar 3 sama dengan 6 dikali 8 akar 5 dikali 3. Maka 6 kali 8 40 dan 5 kali 3 15, jadinya 40 akar 15. Selanjutnya, pada sifat yang ke-8, itu misalnya akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi, jika A-nya ini sama-sama, sama pada A, maka hasilnya A. Misalnya di sini ada akar 4 dikali dengan akar 4, maka hasilnya adalah 4. Lalu, sifat yang ke-9, itu misalnya akar A ditambah akar B kuadrat. Jadi, akar A tambah akar B ini pangkat 2 di sini, maka penyelesaiannya adalah A ditambah B ditambah 2 akar A dikali B. Contohnya, misalnya di sini ada akar 2 ditambah akar 3 pangkat 2. Nah, jadi 2 sebagai A dan 3 sebagai B, maka 2 ditambah 3 ditambah 2 dikali A dikali B, artinya 2 dikali 3, maka 2 ditambah 3 itu 5, dan 2 akar 6. Nah, untuk sifat yang ke-10, itu sama dengan sifat yang ke-9, cuma bedanya pada sifat ke-9 itu adalah penjumlahan, bentuk operasinya adalah penjumlahan, sedangkan pada sifat ke-10 itu bentuk operasinya adalah pengurangan. Nah, jadi bedanya itu ada di A ditambah B dikurang 2 akar A dikali B. Misalnya tadi di sini contohnya akar 2 dikurang akar 3 pangkat 2, maka 2 ditambah 3 dikurang 2 akar 2 dikali 3 sama dengan 5 dikurang 2 akar 6. Selanjutnya, itu ada contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah 81 pangkat 2 dikali 27 pangkat 3 dikali 32 pangkat 3 per 64 pangkat 2 dikali 9 pangkat 4 dikali 4. Penyelesaiannya, di sini 81 pangkat 2 itu artinya 3 pangkat 4
pangkat 2. 3 pangkat 4 itu kan 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Yaitu 3 dikali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Nah, itu untuk 3 pangkat 4. Jadi kita harus mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya, berapa pangkat berapa yang hasilnya 81. Di sini ada 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 pangkat 2 dikali 27 pangkat 3, artinya 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 32 pangkat 3, artinya 2 pangkat 5 dikali 3. Lalu dibagi dengan 64 pangkat 2, artinya 2 pangkat 6 dikali 2 dikali 9 pangkat 4, artinya 3 pangkat 2 pangkat 4, dan 4 itu artinya 2 pangkat 2. Nah, di sini ada 2 basis, ada 3 dan 2. Jadi kita kelompokkan untuk yang 3 itu sebagai pembilangnya. Di sini ada berdasarkan sifat sebelumnya kan 3 pangkat 4 pangkat 2 artinya 3 pangkat 8. 3 pangkat 3 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 9, 2 pangkat 5 pangkat 3 artinya 2 pangkat 15. Pangkatnya kita kalikan. Lalu, untuk yang pernya, 2 pangkat 6 pangkat 2 artinya 2 pangkat 12. Lalu 3 pangkat 2 pangkat 4 artinya 3 pangkat 8. 2 pangkat 2 itu tetap. Di sini kan tadi ada dua macam basis, ada 3 dan 2. Jadi, di sini kita kelompokkan untuk yang 3 berdasarkan sifat yang sudah dipelajari sebelumnya juga. Artinya 3 untuk perkalian maka ditambahkan. Jadi 3 pangkat 8 tambah 9. Lalu di sini ada yang di bawah ada yang di penyebutnya, maka pangkatnya dikurang. Lalu untuk yang basisnya 2, itu ada 15, ada 12, ada pangkat 15, ada pangkat 12, dan ada pangkat 2. Jadi di sini 15-nya sebagai pembilang, maka 15-nya positif, sedangkan 12 dan 2-nya itu sebagai penyebut di penyebutnya, maka negatif. Jadi 2 pangkat 15 dikurang 12 dikurang 2. 3 jadinya 3 pangkat 9 dikali 2 pangkat 1. Atau 3 pangkat 9 dikali 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sini sederhanakanlah akar 2 ditambah akar 4 ditambah akar 32 dikurang akar 128. Penyelesaiannya, akar 2 tetap akar 2, di sini akar 4 itu adalah 2. Lalu akar 32 itu didapat dari karena di sini ada akar 2, maka kita harus mencari 32 itu dibagi 2 kan dapat 16. Akar 16 itu bisa diakarkan, yaitu 4. Jadi 32 ini bisa kita kalikan, 32 ini bisa di penjabarannya menjadi 16 dikali 2. 16 dikali 2, 32. Sedangkan untuk yang 128, itu ada 64 dikali 2. Jadi, maka akar 2 di sini ditambah 2, ditambah 4 akar 2, karena 16 ini, akar dari 16 itu adalah 4. Lalu, dikurang 8 akar 2. Akar dari 84 itu adalah 8. Maka jadinya 8 akar 2. Nah, selanjutnya karena di sini ada akar 2, di sini akar 2 dan di sini akar 2, maka berdasarkan sifat eksponen bentuk akar yang ke 1 dan 2, maka yang ini bentuknya, maka yang ini kita jumlahkan.
1, di sini 1, ditambah 4, dikurang 8, dikali akar 2. Maka 2 ditambah negatif 3 akar 2. Jadinya sama dengan 2 dikurang 3 akar 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, sederhanakanlah akar 48 dikali 3 akar 3. Penyelesaiannya, karena di sini ada akar yang paling kecil adalah akar 3, maka kita mencari yang bisa dibagi 3. Misalnya 48 ini yang dibagi 3 dapat 16, dan angka 16 ini bisa kita tarik akar. Jadi 16 dikali 3 adalah 48. Jadi di sini akar 16 dikali 3 dikali 3 akar 3. Akar dari 16 itu 4, maka jadinya 4 akar 3 dikali 3 akar 3. Berdasarkan sifat yang ke-7, yang ini, maka 12 artinya 4 dikali 3, 12, dan akar 3 dikali akar 3, akar 3 dikali akar 3, maka jadinya 12 dikali 3. Hasilnya adalah 36. Akar 3 dikali akar 3 ini merupakan sifat eksponen bentuk akar yang ke-7. Contoh yang keempat, itu sederhanakanlah akar 3 dikurang akar 21 pangkat 2. Ada pangkatnya. Maka, berdasarkan sifat yang ke-9 dari sifat eksponen bentuk akar, yaitu yang ini, maka sesuai sifat ini, jadinya 3 ditambah 21 dikurang 2 dikali 63. Dapat 63 itu dapat dari A dikali B, artinya 23 dikali 21. Hasilnya 63. Lalu kita operasikan saja. 33 ditambah 21, 24, dikurang 2, akar 9 dikali 7. 9 kali 7 adalah 63. Nah, 9 itu dapat ditarik akar menjadi 3. Jadinya, 24 dikurang 2 dikali 3 akar 7. Sama dengan 24 dikurang 6 akar 7. Jadi, bentuk ini lebih sederhananya menjadi 24 dikurang 6 akar 7. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 5. Sini, sederhanakanlah 2 akar 3 dikurang 4 akar 5 dikali 3 akar 3 ditambah 2 akar 2. Penyelesaiannya, kita mengoperasikannya dengan perkalian pelangi. Misalnya gini, 2 akar 3 itu dikali dengan 3 akar 3. Hasilnya 2 kali 3 akar 3 dikali 3. Lalu, untuk membedakan warnanya, nah, lalu di sini 2 akar 3 kita kali dengan 2 akar 2. Jadinya 2 dikali 2 akar 3 dikali 2. Selanjutnya, perkalian selanjutnya, negatif 4 akar 5 dikali dengan 3 akar 3. Jadinya, negatif 4 kali 3 akar 5 dikali 3. Selanjutnya, negatif 4 akar 5 dikali dengan 2 akar 2. Hasilnya 4 dikali 2 akar 5 dikali 2. Untuk yang ini, penyelesaiannya menjadi 2 dikali 3, 6. Sedangkan menurut sifatnya, kan akar 3 dikali 3 sama-sama 3, maka artinya di sini 3. Jadi 6 dikali 3. Ditambah 4 akar 6, itu jadi didapat dari 2 dikali 2, 4.
Lalu, dalam akar 3 dikali 2, 6. Selanjutnya ada 12 akar 15. Didapat dari ini, 4 dikali 3, 12. Yang di dalam tanda akar, 5 dikali 3, 15. Dikurang 8 akar 10. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Nah, kita operasikan. Di sini karena akarnya berbeda-beda, maka tetap saja di sini ada akar 6, akar 15, akar 10. Dan semua akar ini jika kita tarik akar atau kita hitung, maka merupakan bilangan irasional. Jadi, tetap aja di sini ada 6 dikali 3, 18. Jadinya 18 ditambah 4 akar 6 dikurang 12 akar 15 dikurang 8 akar 10. Di sini ada 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama itu melengkapi titik-titik, dan yang kedua itu menyederhanakan. Jadi, sederhanakan bentuk ini ke bentuk yang paling sederhana. Jangan lupa belajar lebih giat lagi, dan jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Kalian bisa mencari referensi-referensi lain melalui internet untuk mencoba latihan-latihan soal, agar dengan banyaknya latihan, kalian bisa menguasai materi ini. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar 10.